Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 RPL, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mata pelajaran sistem komputer, hari ini kita masuk pada pertemuan pertama di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Jadi untuk sistem komputer, untuk materi pertemuan pertama kita mulai dengan materi elektronika dan sistem komputer. Di sini yang dibahas adalah dasar elektronika, elektronika digital, dan sistem komputer. Kita langsung saja pada materi. Materi yang pertama tentang dasar elektronika. Di sini yang pertama konsep dasar elektronika. Kita mulai dengan pengertian elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti sistem komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Oke, jadi ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara desain pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan teknik ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Sekarang kalau tadi pengertian elektronika, sekarang kita pindah pada alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika. Di sini kita lihat, di sini alat kerjanya itu disebut alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasa disebut dengan peralatan elektronika atau electronic device. Contoh peralatan atau piranti elektronika ini, contoh ada tabung sinar katoda atau cathode ray tube CRT. Kemudian ada radio, ada TV, ada perekam kaset video VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, desktop, laptop, komputer laptop PDA, komputer saku, robot, smart card, dan lain-lain. Jadi ini cuma contoh sebagian kecil dari peralatan elektronik, tapi masih banyak juga peralatan elektronik yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk peralatan elektronik. Kita pindah sekarang pada listrik. Apa itu listrik? Jadi kita lihat sini, listrik, pengertian listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Atau ada juga pengertian lain, listrik itu adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling tolak-menolak
Sedangkan yang tidak sejenis dia saling tarik-menarik satu sama lain. Kita lihat di sini besarnya gaya menarik dan menolak ini ditetapkan oleh hukum Coulomb, yaitu hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Kemudian satuan unit SI dari muatan listrik adalah Coulomb yang memiliki singkatan C, simbol Q, digunakan dalam persamaan untuk mewakili kuantitas listrik atau muatan. Contohnya Q sama dengan 0,5 C, berarti kuantitas muatan listriknya adalah 0,5 Coulomb. Sekarang kita pindah pada apa itu hambatan listrik. Hambatan listrik di sini adalah perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, di sini hambatan itu di mana V sama dengan tegangan dan I adalah arus. Tegangan listrik disebut sebagai voltase, adalah perbedaan listrik di antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Itu untuk hambatan. Sekarang kita pindah pada arus listrik, yaitu pengertiannya adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Sekarang kita pindah pada komponen elektronika. Di sini komponen elektronika yang pertama ada resistor. Resistor itu adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Jadi satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol W atau omega. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada contoh gambar dari resistor. Gambar dan simbol. Oke, di sini ada resistor yang nilainya tetap, variabel resistor, LDR, dan termistor. Sekarang kita pindah pada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Di sini kita lihat tabel mengenai kapasitor. Ada kapasitor biasa. Ini lihat gambar dan simbolnya. Ada kapasitas elektrolit dan yang terakhir ada kapasitor variabel. Yang ketiga, kita lanjut dengan induktor. Induktor pengertiannya adalah komponen yang dapat menyimpan energi magnetik. Jadi energi direpresentasikan dengan adanya tegangan elektromotive force. Nah, jadi untuk rangkaian elektronika itu 3 yang kita bahas. Sekarang untuk
pengertian elektronik untuk elektronika digital nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini materinya kita sampai pada induktor. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.